Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Ini merupakan kuliah agama Islam untuk teman-teman di kampus ITENAS. Seperti itu, kita masuk ke pertemuan ke-8. Kita baru saja melaksanakan 2 minggu yang lalu, 2 minggu silam kita sudah melaksanakan UTS. Saya sudah berikan, kita sudah menempuh 7 pertemuan tatap muka langsung, sebelum kemudian kita terhambat tatap mukanya oleh situasi terkini terkait dengan pandemi di seluruh dunia yang terjadi di seluruh dunia. Mudah-mudahan kita berdoa semua pandemi, semua masalah ini kita cepat selesai dan kita cepat mengarungi permasalahan ini, dan kita mulai bisa melaksanakan semua kegiatan sebagaimana mestinya. Nah, teman-teman sekalian, di pertemuan ke-8 ini kita akan bicarakan tentang dimensi-dimensi batin Islam. Sebagaimana sudah saya katakan dalam tatap muka pertama, bahwa perkuliahan ini akan dibagi ke dalam 2 sesi. Yang pertama adalah sesi pertama dari pertemuan pertama sampai pertemuan sebelum UTS, dan kemudian sesi kedua adalah dari pertemuan ke-8 sampai pertemuan sebelum UAS. Pertemuan pertama itu kita bahaskan tentang fondasi Islam, dan pertemuan kedua atau sesi kedua itu kita bahaskan tentang manifestasi Islam. Fondasi Islam sebagaimana sudah saya uraikan dan teman-teman sudah menangkap itu dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya di kelas, bahwa fondasi Islam itu adalah persiapan kita untuk memahami doktrin Islam secara esensial. Bagaimana kemudian ada relasi antara Tuhan, manusia, dan alam. Kemudian ada relasi antara manusia, agama, dan Tuhan. Bagaimana kemudian manusia berelasi dengan Tuhan tapi melalui agama, yang mana agama ini seperti halnya misalkan sudah saya katakan, ini agama itu adalah misalkan secara etimologis kita kembali lagi bahwa religio, agama adalah religio, atau dalam hal ini artinya itu ikatan, bahwa manusia memang pada dasarnya selalu terikat pada Tuhan, tapi dalam relasi manusia dengan Tuhan di sana ada jarak, seakan-akan ada jarak, kemudian ada penurunan level realitas, dan oleh karena itu seakan-akan manusia terlepas dari Tuhan. Oleh karena itu manusia perlu untuk kembali kepada Tuhan. Dalam rangka untuk kembali kepada Tuhan, manusia membutuhkan jalan yang sudah diberikan oleh Allah kepada manusia berupa agama. Jadi pada dasarnya agama secara azali adalah jalan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, supaya manusia ini bisa dalam rangka menempuh jalan kembali kepada Tuhan. Tapi bahwa dalam realitas kehidupan nyata, realitas eksternal, manusia tidak terlepas dari agama, gitu ya. Dia terlepas hanya dalam istilah atau dalam term-term bahwa dia bisa lupa terhadap Allah, seperti itu. Jadi agama dalam konteks ini adalah agama yang merupakan pancaran ilahi dari Allah. Kemudian melalui agama ini tentu saja kita sudah berikan, kita sudah memahami bahwa di dalam agama, yang mana agama ini memiliki identitas tertentu. Dalam hal ini Islam itu kan identitas agama. Sementara di dalam Al-Quran disinggung bahwa agama itu, ad-din ini kan identitasnya lain-lain, gitu kan. Ketika agama itu diberikan kepada Nabi Ibrahim, identitasnya lain. Tapi bahwa pada level esensial semua agama itu ya, ini merupakan agama yang diberikan oleh Allah, terutama agama yang yang merupakan revelation, gitu ya, wahyu dari Allah, untuk supaya manusia bisa kembali kepada. Nah, identitas kan lain-lain, identitas agamanya kan lain. Ada Islam, ada Yahudi, gitu ya, ada agama-agama yang sebelum Islam, seperti itu. Islam hanya merupakan identitas agama yang di dalamnya memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dari identitas yang lain. Itu kenapa di dalam Al-Quran disinggung bahwa manusia sebelum datang agama Islam itu mereka juga beragama ad-din, gitu ya, ad-dinul hanif.
jalan yang lurus atau misalkan agama yang diridhoi oleh Allah. Gitu ya. Identitasnya ya tergantung konteks seperti itu. Nah, seperti halnya misalkan sudah kita bahaskan bahwa di dalam agama yang agama ini adalah wahyu dari Allah. Oleh karena itu di sini punya karakteristik. Agama Islam punya karakteristik. Ada rukun iman, ada rukun Islam. Kita sudah bahaskan rukun iman dan rukun Islam. Gitu ya. Rukun iman dan rukun Islam ini yang kesemua bagian ini digambarkan sebagai syariah. Syariah ini merupakan jalan. Syariah bukan jalan ya. Syariah ini merupakan sarana untuk manusia bisa sampai kepada Allah tadi. Untuk bisa sampai kepada Allah. Tidak mungkin manusia menempuh sebuah perjalanan untuk menuju kepada Allah tanpa sarana. Gitu ya? Maka sarana diperlukan syariah, diperlukan katakanlah ketaatan tertentu, yang mana ketaatan ini merupakan konsekuensi logis daripada apa yang menjadi ikatan secara fitrah, secara azali dalam diri manusia. Ya. Kenapa saya ulang-ulang sebagai azali? Karena Al-Quran menyinggung bahwa alastu birabbikum. Nah, ini para sufi bilang bahwa secara azali sudah sejak dari zaman sebelum kita dilahirkan, itu pada hari alastu, katanya para sufi, pada hari alastu kita semua berkata sama, kita semua ada dalam ikatan yang sama. Alastu birabbikum, kata Allah kepada manusia. Qalu, manusia itu menjawab, bala syahidna, saya bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan saya, seperti itu. Nah, dalam term realitas kita hari ini adalah realitas yang dimana realitas di atas dunia ini adalah realitas yang membuat manusia itu lupa terhadap Tuhan. Oleh karena itu pentingnya agama adalah untuk mengingatkan manusia ada konteks keterikatan antara manusia dengan Tuhan. Nah, disinilah kita masuk pembahasan berkenaan dengan manifestasi Islam. Hari ini kita akan bicarakan tentang sufisme di dalam Islam. Tadi kita sudah bicarakan tentang konteks eksternal atau konteks zahir, konteks permukaan dalam Islam. Syariah itu bagian permukaan pada dasarnya. Kenapa bagian permukaan? Karena kalau kita lihat misalkan yang disyariatkan, ibadah yang disyariatkan oleh Islam itu kan seringkali bernuansa sosial. Pergi sholat, pergi ke masjid, kemudian ibadah zakat, itu ada nuansa sosialnya. Itu hanya beberapa ibadah saja yang bernuansa ibadahnya itu ibadah personal, seperti halnya misalkan puasa, seperti halnya misalkan puasa, kemudian kontemplasi, zikir. Zikir itu kan mengingat. Dalam rangka mengingat Tuhan, kita memerlukan zikir supaya kita selalu senantiasa ada dalam sebuah ikatan, dalam sebuah dalam sebuah ingatan bahwa manusia selalu akan membutuhkan dan senantiasa harus terikat dengan Tuhan. Dan jangan sampai lupa, karena ini fase-fase yang akan kita bahaskan ke depannya. Jadi syariah adalah aspek permukaan dalam Islam, sementara aspek batin dalam Islam itu para ahli agama, para ahli dalam orang-orang setuju bahwa para arif bilang bahwa aspek batin dalam Islam adalah tasawuf. Kenapa? Ini gerakannya, tasawuf itu gerakannya. Kenapa tasawuf ini dianggap sebagai salah satu gerakan yang merepresentasikan batin Islam atau dimensi batin Islam? Kenapa tidak syariah atau bahkan kenapa tidak fikih misalkan dalam satu konteks tertentu? Karena syariah sarana tanpa jalan, gitu ya, sarana tanpa jalan, maka tujuan menjadi kabur. Jadi supaya kita bisa sampai pada tujuan, kita tidak semata-mata membutuhkan sarana, tapi juga membutuhkan jalan. Dalam hal ini jalan, sufisme seringkali juga disebut sebagai thariqah. Thariqah itu adalah jalan.
Syariah itu adalah sarana. Saya sudah mengilustrasikan sarana itu seperti halnya bus, seperti halnya kendaraan. Teman-teman bayangkan ada sebuah kereta api yang dia tidak memiliki toriko. Sarananya ada, banyak orang masuk ke sana, tapi dia tidak tujuannya tidak jelas. Jalan itu adalah untuk melempangkan tujuan. Teman-teman sekalian, ini perlu untuk dipertegas ya. Kenapa harus ada toriko? Kenapa harus ada dimensi batin dalam Islam? Itu supaya si sarana ini supaya nggak jadi tujuan. Nah, saya seringkali mengulang-ulang kalimat ini di dalam kelas. Banyak orang, terutama yang dalam sejarah tasawuf, dalam sejarah peradaban Islam, banyak orang yang salah mengira bahwa sarana adalah tujuan, padahal yang menjadi tujuan dari sarana adalah dia harus berfungsi di atas jalan supaya manusia bisa sampai pada tujuannya. Banyak orang yang beribadah ke masjid tapi menganggap bahwa itulah kegiatan itu menjadi tujuan. Sementara ketika dia dalam masjid, dia lupa akan kehadiran Allah. Dia lupa bahwa dirinya sedang membesarkan keagungan Tuhan dan dia merendahkan dirinya, gitu ya. Dan supaya dan dalam konteks ini supaya manusia bisa sampai pada kesadaran itu diperlukan kelengkapan ini. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Saya dosen Nasr, Profesor Nasr menekankan bahwa ini untuk mengklirkan ya. Karena dalam sejarah peradaban Islam selalu ada orang yang hanya menitik beratkan satu hal saja. Ada orang yang menitik beratkan syariah dan meninggalkan thariqah. Ada orang juga yang menitik beratkan thariqah dan meninggalkan syariah, gitu ya. Ini merupakan satu kekeliruan. Kenapa dianggap keliru? Profesor Nasr menekankan bahwa sarana tanpa jalan itu merupakan kemustahilan yang nyata. Sebagaimana jalan tanpa sarana. Sarana ini kan dihuni oleh manusia. Mobil ini kan perlu untuk dikendarai oleh manusia, diisi oleh manusia. Kereta kan nggak mungkin ada sarana tanpa ada yang dibawa. Dalam hal ini sarana membawa manusia untuk sampai kepada Allah. Tapi untuk sampai kepada Allah itu butuh jalan. Jadi tidak mungkin ada sebuah mobil saja tanpa jalan, dan tidak mungkin ada sebuah kereta saja tanpa rel. Jadi thariqah ini merupakan bagian esensial daripada perjalanan batin manusia untuk menempuh perjalanan kepada Tuhan. Jadi tidak bisa dilepaskan antara konteks batin dalam beragama, dalam bersyariah, dalam hal ini, dengan konteks luar. Dan jangan sampai kemudian orang-orang terjebak dalam konteks lahirnya saja, sebagaimana kita saksikan sekarang. Banyak orang beribadah tapi hanya, saya sering mengkritisi, ini kritik tasawuf sih sebenarnya ya. Kritik tasawuf. Banyak orang yang kemudian beribadah tapi hanya merupakan cangkang dan permukaannya saja. Banyak orang yang kemudian beribadah tapi hanya sekedar atribut, gitu ya. Sekedar atribut, sementara batinnya tidak selalu dan tidak senantiasa berkesinambungan, tidak senantiasa berhubungan dengan Allah, gitu ya. Bahwa hubungannya dengan Allah bukan dalam rangka untuk Allah atau lillahi ta'ala dalam mode kita, tapi untuk kepentingan zahir duniawi dirinya sendiri. Memang benar dalam konteks tertentu Allah mengatakan bahwa semua ibadah manusia itu tidak diperuntukkan olehku. Semua amal baik dan amal soleh yang dilakukan oleh manusia itu pada gilirannya akan kembali lagi untuk kebaikan manusia itu sendiri. Tapi jangan kemudian dianggap bahwa semua ibadah, semua kegiatan peribadahan yang berkesinambungan dengan kehidupan sosial itu kemudian bisa diakumulasikan menjadi modal kapital, dan kemudian hanya untuk memperkaya diri sendiri, sehingga bahkan dia mengabaikan realitasnya. Banyak orang pergi mundar mandir haji tapi kemudian tidak melihat tetangganya. Banyak kemudian ini kan artinya ada degradasi, ada penurunan level kualitas spiritual dalam agama. Saya tidak perlu menyinggung siapa orangnya, saya tidak perlu menyinggung seperti apa bentuknya, karena pada realitas hari ini, dalam kenyataan realitas hari ini, Islam menuju pada penjarakan
gitu ya, pada fase ghaflah yang lebih parah gitu ya, pada fase pelupaan akan Tuhan. Orang mengingat Tuhan hanya dalam rangka modus keduniawian. Ini kan jangan sampai kemudian ini menjadi mara bahaya untuk kita semua ya. Seperti halnya misalkan sudah disinggung dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun. Banyak orang, ini saya sering sekali ya di dalam kelas saya mengungkap bagian-bagian ini, di mana banyak orang yang pergi beribadah tapi kemudian isi batinnya kosong gitu ya. Dia absen, pikirannya absen dari kehadiran tentang Tuhan gitu ya. Yang ada adalah kalau orang ke masjid, gue dong ke masjid gitu ya. Yang ada adalah kalau ada orang misalkan 2 orang pergi ke masjid, gue dong pakainya lebih rapi, lebih bersih gitu ya. Di dalam tasawuf hal-hal yang bersifat hal-hal yang berurusan dengan penyakit hati itu dibersihkan. Jangan sampai kemudian syariah ini terkotori oleh hal-hal yang bersifat duniawi, sekalipun dia memang bagian permukaan dari agama, tapi dia harus memiliki kedalaman, dia harus memiliki dampak batin gitu ya, bagi si orang yang beribadahnya. Jangan sampai kemudian sebaliknya gitu ya, tidak memiliki dampak batin. Dan salah satu kritik yang sering saya ungkapkan adalah bahwa jangan sampai peribadahan kita dalam dalam beragama itu hanya ibadah yang cuman sekedar ritus, dilakukan berulang-ulang tanpa kesadaran, hanya sekedar gerakan, hanya sekedar pengulangan, repetisi, diulang-ulang tanpa kedalaman batin dan tanpa kesadaran kehadiran tentang Tuhan gitu ya. Jadi dimensi batin Islam ini sangat penting sekali teman-teman sekalian, dan ini disebut dengan thariqah. Orang-orang yang menjalankan thariqah ini disebut sebagai, seringkali orang-orangnya itu disebut para sufi, karena mereka itu sangat mengedepankan aspek kesederhanaan dalam beribadah. Mereka tidak mengedepankan aspek-aspek yang bersifat atribut pakaian, mereka tinggalkan, dan hal-hal yang bersifat keduniawian mereka jaraki sedemikian rupa. Bukan dihilangkan, karena merupakan hal yang kontradiktif menghilangkan aspek duniawi sementara kita masih ada di aras dunia gitu ya. Jadi ini harus juga dipahami oleh teman-teman sekalian. Nah, itu aja teman-teman sekalian, ini merupakan ini hanya merupakan kuliah pengantar saja, karena jika kita bahaskan tentu saja akan berurusan dengan durasi dan bagaimana kemudian ini diuploadkan, nanti juga ada masalah tersendiri karena tidak semua, ya terutama di saya ya, nanti uploadnya susah dan lain sebagainya. Oke, itu saja teman-teman sekalian. Sekali lagi, jadi dimensi batin Islam itu disebut sebagai tasawuf gitu ya. Dan dimensi batin Islam merupakan secara esensial merupakan jalan atau thariqah yang sudah diberikan Allah untuk melengkapi bagian syariah. Syariah dan thariqah adalah kesatuan yang padu. Tanpa syariah, thariqah menjadi sia-sia, dan thariqah tanpa syariah itu menjadi sia-sia juga. Dan sebagaimana sudah saya katakan, analogikan tadi, mobil tanpa jalan hilang tujuannya, tidak jelas. Dan kereta tanpa rel juga tidak jelas gitu ya, atau jalan saja tanpa syariah atau tanpa perantara itu juga tidak jelas gitu ya. Kita bayangkan mobil kelayapan ke sawah gitu kan, rel kereta ke sini, ini ngapain rel kereta ke sawah, coba kan, seperti itu. Dan mobil mungkin ada kereta off-road kali. Oke, teman-teman sekalian, itu saja. Sekali lagi terima kasih, dan sekali lagi mohon maaf atas banyak kekurangan. Tentu saja kekurangan, dan tentu saja banyak yang mesti didiskusikan, tapi juga lagi-lagi waktu. Sekali lagi terima kasih banyak. Wa ma taufiq illa billah. Kita ketemu lagi dalam materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah zuhur nih.